Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bab yang kedua tentang koordinat kartesius, yaitu posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, pada subbab yang kedua ini kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita akan mengingat kembali materi yang telah kalian pelajari. Kita akan lihat yang pertama adalah posisi titik terhadap titik asal. Nah, titik asal itu apa? Sekarang kita lihat koordinat kartesius berikut. Seperti biasa ada sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian titik asal adalah titik O dengan koordinat 0,0. Di mana letaknya? Nah, di situ. Titik O. Kemudian di sini disajikan cara atau langkah menentukan posisi titik terhadap titik asal. Yang pertama adalah titik asal sebagai titik acuan. Kemudian, jika bergerak mendatar, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bergerak vertikal atau tegak ke atas. Ke atas positif, ke bawah negatif. Dan langkah yang keempat, kita tuliskan titik koordinatnya, yaitu pasangan X, Y. Sekarang disajikan beberapa titik A, B, C, D, kemudian ada titik E, ada titik F, dan juga ada titik G. Sekarang di sini kita akan mengisi tabel berikut. Titik yang pertama kita tulis sebagai titik A. Nah, kita lihat dari titik asal yang berwarna merah, titik O, kita akan menentukan pertama yaitu bergerak mendatar terlebih dahulu. Kita lihat bergerak kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ternyata dia bergerak ke kiri. Berapa satuan? Kita hitung. Nah, ternyata bergerak 6 satuan ke kiri. Karena ke kiri, maka negatif, yaitu min 6. Kemudian vertikal, ternyata dia bergerak kemana? Atas atau bawah? Ternyata bergerak ke atas. Berapa satuan? 1, 2, 3, dan 4. Karena atas positif, maka menjadi 4. Sehingga titik koordinatnya adalah negatif 6,4. Kemudian kita akan ke titik B. Dengan cara yang sama dari titik O. Pertama bergerak mendatar dulu, ke kanan atau ke kiri. Ternyata dia bergerak ke kanan sejauh 4 satuan. Karena kanan positif, maka 4. Kemudian bergerak ke atas atau ke bawah? Bergerak ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ke atas positif, maka 8. Sehingga titik koordinatnya 4,8. Kemudian untuk titik C sama. Bergerak ke kanan sejauh 3 satuan. Kemudian bergerak ke atas sejauh berapa? 2 satuan, sehingga titik koordinatnya adalah 3,2. Lalu untuk titik D, kita lihat bergerak ke kanan berapa satuan di situ?
8 satuan. Kemudian vertikalnya ke atas atau ke bawah, ternyata dia tetap. Kalau dia tetap, maka koordinat Y-nya adalah 0. Sehingga titik koordinatnya 8,0. Kita lihat titik E. Mendatar terlebih dahulu, ternyata dia bergerak ke kanan. Berapa satuan? Ternyata 6 satuan. Dari kanan kemudian bergerak ke bawah. Berapa satuan? 7 satuan, karena ke bawah negatif 7. Nah, kemudian titik F. Bergerak mendatar, ternyata dia tidak mendatar ke kanan atau ke kiri. Dia tetap, berarti nanti X-nya adalah 0, kemudian bergerak ke bawah. Sebanyak berapa satuan? 6 satuan, negatif, maka 0, negatif 6. Dan yang terakhir titik G. Mendatarnya bergerak ke kiri, berapa satuan? 4 satuan. Ke kiri negatif, kemudian ke bawah juga negatif. Berapa satuan? 3 satuan. Sehingga koordinatnya negatif 4, negatif 3. Nah, itu adalah langkah menentukan posisi titik terhadap titik asal. Yang kedua adalah menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, dengan koordinat kartesius yang sama, titik tertentu di sini kita tuliskan sebagai titik T dengan koordinatnya A, B. Nah, bagaimanakah langkahnya? Di sini langkah menentukan posisi titik terhadap T, A, B. Yang pertama, titik T, A, B ini dijadikan sebagai titik acuannya menjadi O, 0,0-nya. Kemudian langkah yang kedua, masih sama, bergerak mendatar. Jika ke kanan positif, kemudian jika ke kiri negatif. Kemudian bergerak vertikal, jika ke atas positif, jika ke bawah negatif. Baru kita tulis titik koordinatnya X, Y. Nah, di sini Ustadz sajikan titik-titik berikut. Masih sama, dari titik A hingga ke titik G. Nah, di sini kita akan menentukan titik C-nya, yaitu 3,2 koordinatnya kita jadikan sebagai acuan. Nah, kita warnai merah. Berarti nanti titik C-nya itu menjadi pusatnya. Ya. Kita lihat dari titik A. Nah, kita berawal bukan dari O lagi, tetapi dari titik C, karena C sebagai acuan. Berarti dari C ke kiri berapa satuan? Ternyata 9. Ke kiri negatif, yaitu negatif 9. Kemudian ke atas berapa satuan? Ternyata 2 satuan. Ke atas positif, maka 2, sehingga titik koordinatnya adalah negatif 9,2, ya. Kemudian kita ke titik B. Ingat, dari titik C dulu, bergerak ke kanan ya, mendatarnya 1 satuan, ke kanan positif. Kemudian bergerak ke atas, berapa satuan? Ternyata adalah 6 satuan. Ya, sehingga koordinatnya adalah 1,6. Kemudian titik C itu sendiri, dari C mendatarnya kemana? Tetap. Vertikalnya kemana? Tetap, sehingga koordinatnya 0,0. Kemudian titik D, mendatarnya ke kanan sejauh berapa satuan? 5 satuan. Kemudian ke bawah negatif berarti berapa satuan? 2, sehingga negatif 2. Kemudian titik E, bergerak kemana dulu? Ke kanan, berapa satuan? 3 satuan ya. Kemudian ke bawahnya berapa satuan?
9, sehingga titik koordinatnya 3, negatif 9. Lalu titik F, bergerak ke kiri negatif 3 satuan, bergerak ke bawah berapa? 8. Ke bawah negatif, maka titik koordinatnya adalah negatif 3, negatif 8. Terakhir titik G, bergerak ke kiri negatif lagi ya. Berapa satuan di situ? 7 satuan. Berarti negatif 7, ke bawahnya 5, negatif 5. Nah, itu adalah menentukan posisi titik. Sekarang kita akan ke contoh soal, biar kalian lebih paham. Soal yang pertama, jika diketahui titik P 4, negatif 3, A 2,4, B 6,1, dan C negatif 3,2, kemudian titik D negatif 4, negatif 2. Tentukan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik P. Kita gambarkan dulu titik-titiknya. 5 titik itu kita gambarkan pada koordinat kartesius. P menjadi titik acuan dengan koordinat 4, negatif 3. A 2,4 di situ, B 6,1 di situ, C negatif 3,2. Nah, di situ. Kemudian titik D negatif 4, negatif 2. Karena terhadap titik P-nya kita jadikan sebagai pusatnya, yaitu titik acuan yang nantinya bergeraknya dari titik P. Nah, yang pertama, kita awali dari titik apa dulu? Titik A. Ingat, mendatar terlebih dahulu ke kiri berarti. Berapa satuan? 2 satuan. 1, 2. Jadi negatif 2. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke atas positif ya, maka koordinatnya negatif 2,7. Lalu titik B bergerak ke kanan 2 satuan. Ya, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4. 4 satuan, sehingga titik koordinatnya adalah 2,4. Kemudian titik C bergerak mendatarnya ke kiri. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ada 7 ke kiri, maka negatif 7. Kemudian ke atasnya berapa satuan? 5. Karena ke atas positif, maka titik koordinatnya negatif 7,5. Dan yang terakhir titik D ke kiri ya. Berapa satuan di situ? Coba kalian hitung. Ternyata bergerak 8 ke kiri, negatif 8. Ke atasnya 1, maka titik koordinatnya adalah negatif 8,1. Kemudian sebagai tugas kalian di sini Ustadz berikan soal. Ya, soal tugas. Tugas tersebut dikerjakan, lalu difoto dan dikirim ke GCR maksimal jam 9 malam hari ini. Nah, soalnya seperti apa? Kita lihat. Gambar di samping merupakan ilustrasi aliran sungai yang melewati beberapa titik koordinat. Ya, jadi bermula dari titik A, berakhir di titik C. Yang pertama, sebutkan 5 titik koordinat pada aliran sungai tersebut. Yang B, sebutkan titik-titik yang terletak pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang C, tentukan koordinat titik B, D, F, dan H terhadap hulu sungai. Dan yang D, tentukan koordinat titik C, E, G, dan I terhadap titik F. Silakan soal ini dikerjakan di buku tulis kalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini.
tentang subbab yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.